Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Muhammad dengan NIM 1030 1240 0204. Di sini kita akan menjelaskan tentang hasil tugas besar kita dengan materi analisis sistem aplikasi pencarian kosan atau kontrakan. Langsung saja dimulai dari materi pertama, yaitu ada deskripsi yang akan dijelaskan oleh Rizky Kurniawan. Ya, yang pertama ada deskripsi. Aplikasi pencarian kosan atau kontrakan adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menyewa, dan mengelola kosan atau kontrakan secara online. Aplikasi ini menghubungkan penyewa dengan pemilik properti, mempermudah proses pencarian tempat tinggal, serta menyediakan fitur seperti pencarian berbasis lokasi, pemesanan, pembayaran, dan ulasan. Tujuan dari aplikasi ini adalah memberikan pengalaman yang lebih praktis dan efisien dalam proses penyewaan properti. Yang selanjutnya ada aturan bisnis. Yang pertama, pengguna dapat mendaftar sebagai penyewa atau pemilik. Setiap pengguna memiliki akun dengan informasi seperti nama, email, nomor telepon, dan kata sandi. Seorang pengguna bisa menjadi penyewa yang mencari kosan atau kontrakan, atau pemilik yang mengelola properti. Setiap yang poin 2, setiap properti dikelola oleh satu pemilik. Properti memiliki informasi seperti alamat lengkap, harga sewa, fasilitas, tipe, dan status ketersediaan. Setiap properti bisa memiliki beberapa unit kamar dengan harga dan fasilitas yang berbeda. Poin 3, setiap properti dapat memiliki beberapa fasilitas seperti WiFi, parkiran, AC, dapur, kamar mandi dalam, kolam renang, dan lain-lain. Poin 4, penyewa dapat melakukan penyewaan kosan atau kontrakan. Setiap penyewaan wajib dicatat tanggal mulai, tanggal berakhir, dan status sewa. Penyewa hanya boleh melakukan penyewaan kembali jika status sewa sudah selesai. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti transfer bank atau e-wallet. Setiap pembayaran memiliki status. Poin 5, bagi penyewa yang melakukan pembayaran secara cicilan, akan dicatat waktu setiap pembayaran. Jumlah cicilan dan tenggat waktu pelunasan disepakati masing-masing. Penyewa melakukan pembayaran di setiap waktu dengan nominal yang telah disepakati tersebut. Yang poin 6, jika ada keterlambatan pembayaran atau pelunasan, pemilik properti berhak untuk membatalkan perjanjian sewa. Penyewa harus segera mengembalikan kunci kepada pemilik. Poin 7, penyewa yang telah menyewa properti dapat memberikan ulasan dan rating. Lalu poin C yaitu identifikasi aturan bisnis menjadi entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Yang A, identifikasi entitas dan atribut. Nomor satu yaitu ada pengguna atau user. Di dalamnya yaitu ada ID pengguna, nama, email, nomor telepon, kata sandi, dan tipe pengguna. Nomor dua ada properti. Di dalamnya yaitu ada ID properti, nama properti, alamat, harga sewa, status ketersediaan, tipe properti, dan ID pemilik. Nomor tiga, unit atau kamar. Di dalamnya yaitu ada ID unit, ID properti, harga unit, fasilitas unit. Nomor empat, fasilitas. Di dalamnya ada dua yaitu ID fasilitas dan nama fasilitas. Nomor lima, penyewa. Di dalamnya ada ID penyewa, ID penyewaan, ID penyewa, ID unit, tanggal mulai, tanggal berakhir, dan status sewa. Nomor 6 yaitu ada pembayaran. Di dalamnya yaitu ada ID pembayaran, ID penyewaan, metode pembayaran, jumlah pembayaran, status pembayaran, dan tanggal pembayaran. 7, yang terakhir yaitu ulasan. Ada ID ulasan, ID penyewa, ID properti, rating, dan komentarnya. Poin selanjutnya ada yang B, relasi antar entitas. Yang pertama ada seorang pengguna bisa menjadi pemilik properti atau penyewa. Yang kedua, seorang pemilik dapat memiliki beberapa properti. Yang ketiga, setiap properti bisa memiliki beberapa unit atau kamar. Yang keempat, ada setiap unit atau kamar dapat memiliki beberapa fasilitas.
Yang kelima, ada seorang penyewa dapat melakukan penyewaan pada unit tertentu. Yang keenam, setiap penyewaan bisa memiliki beberapa pembayaran. Yang ketujuh, seorang penyewa yang telah menyewa bisa memberikan ulasan pada properti. Selanjutnya ada poin C. Poin C adalah kardinalitas relasi. Yang pertama ada pengguna properti. Satu pemilik dapat memiliki banyak properti, tetapi satu properti hanya memiliki satu pemilik. Yang kedua ada properti unit kamar. Artinya adalah satu properti bisa memiliki banyak unit atau kamar, tetapi satu unit kamar hanya terkait dengan satu properti. Yang ketiga ada unit atau kamar penyewaan. Artinya adalah satu unit dapat disewa beberapa kali dalam periode yang berbeda, tetapi satu penyewaan hanya terkait dengan satu unit. Yang keempat ada penyewaan pembayaran. Artinya adalah satu penyewaan dapat memiliki banyak pembayaran atau cicilan, tetapi satu pembayaran hanya untuk satu penyewaan. Yang kelima ada properti dan ulasan. Artinya adalah satu properti dapat memiliki banyak ulasan dari berbagai penyewa, tetapi satu ulasan hanya terkait dengan satu properti. Selanjutnya beginilah gambaran dari entity relationship diagram secara menyeluruh. Lalu untuk proses mentranslasikan ERD ke skema relasi, yang pertama adalah identifikasi entitas dan atribut. Setiap entitas dalam ERD akan diubah menjadi tabel skema relasi dengan mempertahankan atributnya. Primary key akan digunakan untuk mengidentifikasi setiap catatan secara unik. Lalu identifikasi hubungan antar entitas. Relasi antar entitas dalam ERD dikonversi dalam skema relasi dengan beberapa pendekatan, yaitu one-to-many dan many-to-many. One-to-many adalah primary key dari entitas pada sisi satu akan menjadi foreign key pada entitas sisi banyak, sedangkan many-to-many membutuhkan tabel tambahan, yaitu tabel relasi yang menghubungkan kedua entitas dengan menggunakan kunci primer gabungan. Yang ketiga ada konversi relasi ke dalam tabel. Jika relasi mempunyai atribut tambahan, maka relasi itu akan dijadikan tabel tersendiri untuk menyimpan informasi tambahan tersebut. Lalu yang terakhir, penentuan primary key dan foreign key. Primary key akan digunakan untuk memastikan keunikan setiap record dalam tabel, dan foreign key akan digunakan untuk menjaga hubungan antar tabel dan agar integritas data tetap terjaga. Beginilah gambaran skema relasi setelah ditranslasikan dari ERD. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.